Seret. Tak. Loh iya. Loh, Pak, ini kalau kena cahaya murup ya Pak ya? Nyala Pak, loh. Nyala. Ya itu tuahnya untuk kekebalan. Tuahnya untuk kekebalan? Ya. Penemuan di Mojopahit. Ini penemuan. Murup ya. Loh, kelihatan ya. Terus kemudian motifnya ada sumur Bandungnya, ada sodolanangnya, junjung derajat atau pusar bumi gitu ya. Pusar bumi. Loh, ini sodolanangnya dari sini ke sini tembus. Lewat bawah, lewat tengah. Apa tadi tiger eye gitu ya, Pak? Mata macan. Mata macan. Tuahnya gimana, Pak? Ini tuahnya untuk membungkam orang yang mau nagih hutang pada kita. Jadi kalau saya pakai cincin ini, ada orang nagih hutang sama saya punya hutang pada sampean. Iya. Nah, terus sampean datang ke saya emosi karena saya lama ada bayar-bayar. Iya. Dari rumah sampean sudah emosi. Saya pakai ini. Sampean enggak jadi, bukan maki-maki tapi ngajak guyon sama saya. Ini yang anti tembak. Ini yang anti tembak? Iya, ini yang anti tembak. Kekebalan. Ini untuk kekebalan. Anti tembak, anti bacok itu kekebalan. Wih, medeni rek. Red ruby plus ada motif jundernya. Ya, itu tuahnya ya. Untuk pemikat. Untuk pemikat. Batu fosil Mustika Landak ya. Saat ini ada di koleksinya Pak Andi ya di Sidoarjo. Patung Ganesha dari Manigajah. Dari batu Manigajah. Wih. Patung Ganesha. Mustika ini bentuknya gembuk. Gembuk. Ini gembuk? Iya. Jadi nggak atos gitu ya Pak? Enggak, gembuk kayak karet. Oh. Merah delima juga gitu. Kalau merah delima yang asli yang gembuk. Gitu ya Pak ya? Ya. Kalau merah delima yang keras, ya, itu batu biasanya batu rubi. Oh, mengarahnya ke rubi. Sepasang mustika wergul. Apa Pak? Wergul. Vergul. Ya, wergul. Wih, ini saya pernah dapat informasi ya Pak ya dari seseorang yang sama memiliki mustikanya vergul atau berang-berang seperti ini ya. Itu katanya ketika di rumah itu bawaannya itu kepengen makan yuyu Pak. Begitu ya? Iya. Ada suatu ketika berapa tahun dia dalam lelaku itu, dia mendapatkan ini. Itu rumahnya itu sering dimasuki kelapa besar. Wush. Memang mustika itu ada yang begitu. Iya. Jadi ada mustika ular. Oh. Itu kadang-kadang didatengin sama ular. Sudah berapa lama ini di koleksinya Pak Andi? Paling enggak 1 tahun lah. 1 tahun. Ada kisahnya di Pak Andi? Kalau kisah yang lain nggak didatangi kelabang gitu Pak? Enggak. Dipegang enggak. Batu merah hati ayam. Ya, terjadi dengan sendirinya. Ini kalau lihat historisnya, ya. Batu ini punyanya gurunya Angling Darmo. Wush. Teman saya itu dapat dari orang lain lagi ya. Oke. Dan orang itu pernah kawin 10 kali lebih. Hah? Yang punya ini waktu itu? Sampai dia kaya, sampai ludes semua hartanya. Pertama belum kaya, akhirnya kaya, tapi nikah terus. Nikah terus. Sampai 10 kali gitu ya Pak ya? 10 kali lebih. Akhirnya hancur. Akhirnya ludes. Hancur lagi kekayaannya. Terus ini di Pak Andi sudah berapa lama? Ya baru 2 tahunan. Baru 2 tahun. Pak Andi nggak kepingin kawin lagi? Enggak ya? Baik teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel 4Newsgo Surabaya, Jawa Timur. Ya, kembali lagi kali ini kita hadir di lapaknya barang antiknya Pak Andi atau Andis Yuan Collection Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, hari ini kita akan update karena kemarin Pak Andi menyampaikan bahwa koleksinya bertambah terus. Ya, langsung saja kita ikutin sama-sama. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Mas Abdul. Iya, luar biasa. Gimana kabarnya Pak Andi? Baik-baik. Sehat ya Pak ya? Sehat walafiat. Seger. Gimana Pak Andi untuk kabar koleksinya saat ini? Begini Mas Abdul. Ya. Saya punya barang koleksi ini kan banyak, ribuan ya.
juga di rumah masih ada. Ribuan, oke. Koleksi-koleksi saya ini saya keluarkan secara periodik. Oh iya. Tidak sekaligus. Iya. Bertahap. Bertahap. Iya. Biar sepanjang 1 tahun ini koleksi-koleksi saya secara bertahap, nggak sekaligus dikeluarkan supaya penonton masih ingat. Oh gitu ya. Nama saya. Kalau ditunjukkan langsung habis ya Pak ya? Biasanya begitu. Yang pertama saya banyak 100 lebih langsung ludes. Oh, iya, seperti kayak yang pertama. Jadi buat teman-teman sekalian, koleksinya Pak Andi disampaikan bahwa selama ini koleksinya beliau sangat banyak sekali. Jika teman-teman dalam video ini nanti kepingin berkenalan atau sudah pernah memahari koleksinya Pak Andi ya, bisa menanyakan koleksi-koleksinya yang lain yang selama ini belum dimunculkan di publik. Boleh ya Pak ya? Boleh. Sebenarnya masih banyak sesuatu yang disimpan atau rahasia-rahasia yang masih didelikke ya sama Pak Andi. Nah, untuk kali ini kita akan menunjukkan koleksi-koleksi yang terbaru saat ini yang mau dikenalin oleh Pak Andi. Ya, mustika lipan. Ada mustika lipan. Kemudian apalagi Pak? Pul buntet. Ya, mustika landa. Mustikanya telurnya ayam hutan jantan. Mustika telurnya ayam hutan jantan. Ayam hutan jantan. Iya. Loh, sebelumnya dulu kan pernah kita punya ya Pak ya? Ya. Ini baru lagi ya Pak ya? Kalau yang dulu itu ayam hutan, ayam jantan biasa. Oh iya, ayam kayak kampung kayak Jadi gitu ya? kegunaannya juga lain. Kita mulai dari ayam jantan ini. Ayam jantan, baik. Ini mustikanya maksudnya. Oke, siap. Masya Allah. Ini sudah membatu ya Pak ya? Sudah membatu, warnanya ada bintik-bintik merah. Iya, ada teksturnya. Iya. Dan ini termasuk bulat gitu ya? Semua mustikanya ayam jantan itu pasti ada bintik-bintik merah. Oh gitu ya? Yang tempo hari juga coklat tapi bintik-bintik merah. Berarti ini di dalam tubuhnya ayam, perutnya ayam itu ya Pak ya? Jantan loh Pak ya? Ayam jantan, ayam hutan yang ini. Ayam hutan, jantan, ada gininya lagi. Wih, berarti sangat langka sekali ya Pak ya? Dulu orangnya yang mendapatkan bercerita begitu. Ya. Saya masih antara percaya dan percaya kan. Ya. Setelah saya konfirmasi ke guru spiritual saya, ke teman-teman saya semua yang ahli supranatural, ternyata konfirmasinya sama. Kalau ini mustika telurnya ayam jantan hutan. Baik. Jadi sebelumnya Pak Andi hampir tidak percaya. Kemudian ditelusuri lagi gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Selama 15 tahun ya Pak ya? Ya kurang lebih 15 tahun lah. Pada saat selama itu ada kisah-kisah yang lainnya Pak barangkali? Tidak ada. Tidak ada. Saya karena terlalu banyak ya barang-barang itu. Jadi mau mengingat satu persatu itu sudah banyak lupanya. Susah ya Pak ya. Tapi biasanya barang saya yang saya pelihara lama itu pasti ada kesannya biasanya. Iya Pak. Iya. Jadi, kayak ini tuahnya untuk judi kelas atas. Kegunaannya. Untuk judi? Untuk judi kelas atas. Ini selevel dengan mustikanya lipan yang tembus pandang. Artinya tembus pandang itu bisa melihat hal yang nggak kelihatan kayak gitu ya Pak ya? Iya. Wih, tapi kok tadi ada judi kelas atasnya itu maksudnya gimana Pak? Ya, kalau mau judi kelasnya kasino apa itu, ini cocok. Itu judi loh Pak ya? Iya. Berarti apakah kita merekomendasikan untuk judi gitu Pak? Ya sebetulnya sih enggak ya. Iya. Tapi karena memang kegunaannya hanya untuk itu. Atau untuk judi adu ayam. Oh, untuk ini ya Pak ya, semacam kompetisi kayak gitu ya Pak ya. Kita ganti kompetisi aja Pak ya judinya. Jadi ini untuk ajang pertunjukan atau lomba atau semacam kompetisi menangan gitu ya Pak ya. Masalah. Dan ini langka sekali ya. Kalau mustikanya telurnya ayam jantan biasa itu masih ada. Ada beberapa orang punya masih ada. Tapi kalau ayam hutan itu sulit. Iya. Super langka. Super langka. Wih. Super langka sekali. Luar biasa. Ini dijelaskan langsung oleh Pak Andi, ya. Jenis telur seperti kayak gini
hanya ada satu saat ini. Dan ini biarpun belum di launching, belum ditayangkan, itu yang berminat sudah banyak sebetulnya. Iya. Banyak yang menanyakan kayak katanya. Wih, apalagi ini nanti diketahui teman-teman di luaran sana gitu ya Pak ya. Terus ini dimensinya kita tunjukkan estimasinya ya. Dari sini ke sini sekitar 30 mili ya, sekitar 3 cm kayak gitu. Dan ini bundar. Terus ini berat sekali ya, karena sudah membatu atau memfosil gitu ya. Kurang lebih 15 tahun di koleksinya Pak Andi. Dan saat ini boleh dimaharkan atau gimana Pak? Ya bisa aja. Bisa ya Pak ya. Pokoknya barang-barang yang saya tayangkan ini siap untuk dimaharkan. Oh boleh dimaharkan. Kecuali satu yang kerisnya kenaro itu yang tidak mau. Oh kerisnya kenaro. Ya. Karena hotdognya tidak mau. Kalau sayanya sih mau. Oh iya. Dulu kita pernah menunjukkan kerisnya kenaro ya di koleksinya Pak Andi. Tapi sama beliau dijelaskan tidak dimaharkan karena menurut beliau itu tidak mau ya. Tapi kalau ada yang masih yakin gitu ya tentang kerisnya, silakan menghubungi Pak Andi. Ya karena banyak orang yang beli barang dari saya yang justru tidak ditayangkan di sana. Oh sebenarnya karena ya, beli Pak? Barang dari saya, terus tanya lagi punya barang ini Pak, barang itu Oh banyak ya, yang terjadi. sudah terjadi seperti itu. Sudah terjadi. Iya. Pasti biasanya memang ngorek-ngorek gitu ya Pak ya. Selain ini ada lagi Pak Andi misalkan kayak gitu. Ternyata lebih banyak koleksinya. Wih luar biasa. Mohon maaf ini Pak Andi yang seperti kayak gini maharnya disampaikan atau gimana? Enggak, biarlah nanti dari Japri hati, ya Pak ya? Dari hati ke hati. Oh aja. dari hati ke hati. Bukan hanya lewat Japri ya, tapi dari hati ke hati. Karena barang-barang kayak begini kan tidak bisa dijual mahal-mahal Iya, itu iya. kan tidak bisa. Kalau dari hati ke hati kayak orang pacaran lah Pak ya. Merebut hatinya, merayu hatinya, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Sekali lagi ini telurnya ayam jantan dari hutan gitu ya Pak ya? Iya. Ayam hutan liar yang jantan. Wih, luar biasa. Oke, kita tunjukkan yang berikutnya. Ini mestikanya lipan. Mustikanya lipan. Kelabang ya Pak ya? Kelabang. Kelabang. Wih, luar biasa. Permisi ya Pak ya. Kayak merah delima juga gitu ya Pak ya? Ya kurang lebih hampir sama antara mestika kelabang dengan mestika merah delima itu hampir sama. Hampir sama. Wih. Tapi kalau kelabang itu di dalamnya agak butek sedikit. Oh gitu ya? Iya. Agak. Kalau merah delima itu lebih bersih. Wih. Ini kisahnya gimana Ini, Pak? Ya ada historisnya. Wih, ada historisnya. Ini yang punya pertama seorang bapak yang istrinya baru meninggal. Karena istrinya baru meninggal dia stres. Oke. Nah, setelah stres dia tidak mau tinggal di rumahnya. Tidak mau tinggal di rumahnya. Ya, Oke. jadi lelaku dia. Jalan terus tidak mau pulang ke rumah. Jadi takut inget-inget istri terus. Berarti shock gitu ya Pak? Ya trauma. Trauma kayak gitu ya. Trauma. Takut inget-inget istri terus dia jalan kemana-mana. Saking cintanya berarti Pak? Ya tidak tahu. Oke. Terus Jadi, kemudian gimana? pada suatu ketika berapa tahun dia dalam lelaku itu dia mendapatkan ini. Oh, waktu istrinya meninggal itu belum dapat ini? Belum. Oke. Jalan kemana-mana itu berapa tahun akhirnya mendapatkan ini. Akhirnya menemukan ini. Ya. Terus batu mestika ini kemudian diserahkan ketemu dengan familinya yang punya sekarang terakhir. Nah, ketemu dengan familinya seorang perwira itu diserahkan sama orang yang pertama yang punya, diserahkan ke familinya ini. Nah, terus akhirnya dimiliki oleh familinya. Waktu dimiliki oleh familinya itu rumahnya itu sering dimasuki kelabang besar. Dan bahkan yang terakhir itu bapak ini sampai digigit oleh kelabang besar. Sampai dibawa ke rumah sakit diobati. Berarti itu kelabangnya nyata atau? Nyata. Kelabang nyata. Memang mestika itu ada yang begitu. Iya. Jadi ada mestika ular. Oh. Itu kadang-kadang didatengin sama ularnya.
Sering didatengin sama ular-ular. Oke. Tapi tidak semua begitu. Iya. Hanya ada kadang-kadang yang punya ciri begitu. Terus kemudian tadi ke rumah sakit ya Pak ya? Ya. Dia diobati ke rumah sakit, pulang ya udah sembuh. Udah sembuh. Terus kemudian gimana Pak? Ya, terus sama bapak itu dimaharkan ke saya. Oh, dari orang ini ya Pak ya? Oke. Yang terakhir. Sudah berapa lama ini di koleksinya Pak? Paling enggak 1 tahun lah. 1 tahun, berarti masih belum termasuk lama, belum bertahun-tahun gitu ya Pak ya? Iya. Ada kisahnya di Pak Andi? Kalau kisah yang lain, nggak didatangi ke Labang gitu Pak? Enggak. Enggak. Mungkin penjagaan saya ketat. Oh iya. Hansip saya kan banyak. Iya. Seharusnya didatangi Pak, tapi ke Labangnya mikir-mikir gitu kali. Soal hansip saya kan banyak. Wih. Tapi ini unik sekali kejadiannya ya Pak ya. Jadi didatangi ke Labang. Karena mungkin orangnya tidak seperti Pak Andi yang banyak koleksi gitu ya Pak ya. Mungkin begitu. Tidak banyak pagernya. Jadi binatang-binatang itu mudah masuk. Oke. Wih, ini ngeri-ngeri sedap ceritanya ya. Mustika lipan ya dari Pak Andi. Merahnya merah mateng, beranang kayak gitu ya. Ini saya nggak berani miringkan karena takut jungkir, takut gelondong gitu ya. Kecil sekali, hampir seukuran beras. Bahkan ini lebih kecil, lebih bulat kayak gitu ya. Dan ya, ini biasanya mustikanya kelabang ya besarnya seperti itu. Oh, mustikanya kelabang. Ya, karena kelabang itu mustikanya akan ada di kepalanya. Di kepalanya. Iya. Oke. Di kepalanya. Jadi orang yang punya mustika kelabang besar itu kok rasanya tidak benar gitu kalau besar. Oh iya. Pasti kecil, karena pasti ada di kecil. kepalanya. Atau ada di lidahnya. Karena ada yang dari liurnya, ada yang di mahkotanya dia. Jadi ada di mahkotanya, di mulutnya, di liurnya. Di liurnya. Wih, luar biasa ya dari mustika lipan. Nah ini berikutnya kita juga ditunjukkan kayak mustika lagi nih, iya Pak ya? Ya. Mustika apa Pak? Sama, idem dengan yang tadi, sama-sama mustika lipan. Oh. Tapi yang ini tidak bisa dikeluarkan. Loh, iya tak Pak? Lengket di dalam. Permisi. Ini juga mustika lipan. Iya, tapi lengket di dalam. Tapi menurut Pak Andi ini ceket, lengket, mancep di dalam ya Pak ya? Mancep di dalam. Loh? Dan ini ada historisnya juga. Iya. Gimana Pak? Batu mustika ini ditemukan oleh seorang anak muda yang belum kawin, kira-kira umur sekitar 20 tahun. Iya. Waktu itu sama temannya dia berekreasi dari sini ke Tulungagung, ke Pantai Popoh. Ke Pantai Popoh, Tulungagung. Ya. Oke. Jadi waktu main-main di pantai itu, kok dia melihat ini keong ini. Awalnya kelihatannya keong ya Pak ya. Lihat keong ini kok Iya. kayak aneh-aneh katanya. Terus diambil sama dia, dibawa pulang. Oke. Nah, jadi sampai di rumahnya sama dia ditaruh di lepek, dikasih air. Dilepek, dikasih air. Ya, kok bergerak. Ini bergerak? Iya, bergerak. Nah, terus penasaran dia angkat, dia lihat. Iya. Loh, kok ada batu merahnya katanya. Oh, yang di dalamnya ini ya Pak ya? Ya, karena anak muda ini masih polos, belum mengerti ilmu spiritual. Iya. Nah, dia penasaran, tanya sama orang yang mengerti ilmu. Gitu. Oh iya, oke. Setelah ditanyakan, ternyata mustika lipan. Oh, ketemunya mustika lipan. Ya. Wih. Dan ini juga fosilnya kerang. Ya, itu. Dan saya barusan juga laku barang saya, lengket begitu juga, tapi merah delima. Oh, sebelumnya Pak Andi juga memiliki Ya, seperti ini. Seperti ini, tapi bukan dari dia di batu biasa kayak tadi, seperti ini. Di batu ya, Guci, Pak ya, di Guci. Tapi merah delima. Nggak bisa keluar juga. Oh, nggak bisa keluar juga. Tapi sudah dimaharin orang. Udah. Oke, silakan ya. Saat ini ada di koleksinya Pak Andi di Sidoarjo, Jawa Timur. Wih, luar biasa ya. Batu mustika. Nah, di sini memang gudangnya mustika ya di Pak Andi. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Silakan Pak. Ya, kita tunjukkan yang berikutnya. Yang berikutnya masih main di mustika lipan lagi. Wih, mustika lagi. Nah,
Ini hanya saya keluarkan dari tempatnya tadi. Oh gitu ya. Karena terlalu kecil, saya takut jatuh kalau iya kalau Pak, ini di tempatnya. mudah sekali menghilang loh Pak. Ya. Saya takut. Ini hanya menempel aja ya Pak ya? Iya, nempel aja. Kecil sekali. Kalau dikeluarkan dari tempatnya takut lepas ya terlalu kecil. Puding gelundung aku Pak. Kalau ini lain lagi mestikanya. Lainnya gimana Pak? Kelainannya mestika ini bentuknya gembu. Hah? Gembu. Ini gembu? Iya. Jadi nggak atos gitu ya Pak? Enggak, gembu kayak karet. Oh. Merah delima juga gitu. Kalau merah delima yang asli yang gembu. Gitu ya Pak ya? Loh. Kalau merah delima yang keras, ya, itu batu, biasanya batu rubi. Oh, mengarahnya ke rubi. Biasanya itu lebih banyak diisi oleh manusia. Gitu ya Pak ya? Baik-baik. Jadi yang ori, yang lunak, gembu. Ya, kalau merah delima begitu. Tapi kalau lipan belum, enggak. Semua sama. Ada yang embu, ada yang keras. Oh gitu ya, kalau lipan. Kalau lipan. Oke. Jadi tapi beda. Yang gembu lebih istimewa. Gitu. Yang lunak atau gembu itu lebih istimewa. Ini coba saya pegang ya. Iya Pak. Bener-bener ini lunak ya. Wih. Hampir mirip kayak ini ya Pak ya, kayak karet gitu ya Pak ya. Merah delima sama begitu juga. Oh gitu ya. Ini informasi baru dari Pak Andi ya, di Andis Yohan Collection Sidoarjo. Jadi menurut Pak Andi ini kalau lunak ini sangat langka ya. Merah delima atau mustika lipan juga ada menurut beliau. Ini sudah berapa lama di Pak Andi? Ya baru 1 tahunan. Baru 1 tahunan dan saat ini boleh dialih rawatkan ya. Ini ada 2 ya Pak ya? Iya sepasang gitu. Oh ini sepasang. Berarti nggak boleh 1. Nggak boleh 1, sepasang. Sak jodoh. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Silakan konsultasi atau bertanya ke Pak Andi. Ya luar biasa. Silakan Pak. Takut melundung saya Pak. Ini batu mestika kol buntet. Kol buntet. Wih. Kol buntet antik. Dulu abote. Antik dan unik. Kol buntet ini warnanya kita lihat ya. Ini cukup mengkristal dan berbadar. Ya, warnanya seperti perak atau gold seperti itu. Terus bentukannya juga masih bagus dan sempurna. Nah, seperti ini. Terus warnanya ini hitam legam ya, Pak ya? Iya. Ada kisahnya, Pak? Oh, kisahnya tidak ada. Kisahnya tidak ada. Ya, saya dapat dari teman saya ya, yang punya ilmu orangnya. Gitu ya. Dan tuahnya kol buntet ini untuk keselamatan dan untuk kekebalan. Tuahnya untuk keselamatan dan kekebalan. Oke, ini dijelaskan langsung oleh Pak Andi ya mengenai tuahnya ya. Jadi ini bukan kerang atau kul sembarangan ya. Ini sudah membatu dan memfosil dan warnanya hitam legam. Kalau di Surabaya ini sudah populer anti tembak gitu Pak ya. Nah, jadi ada anti-antinya, anti cukur, anti tembak. Nah, cuman di Pak Andi ini menunjukkan keunikannya, kelangkaannya dan keartistikannya lah seperti itu ya. Bahwa ini langka, dimaharkan juga ya untuk saat ini. Silakan, mumpung belum keduluan kolektor-kolektor yang lain. Jadi, ya saat ini. Jadi kalau bicara anti tembak, nanti saya ada berikutnya. Oh ya. Gitu ya Pak? Anti tembak di atas anti tembak gitu. Anti tembak mengatasi anti tembak. Gitu. Wih, di atasnya anti tembak. Ini orangnya sebetulnya berat mau mengeluarkan, tapi karena keadaan terpaksa dikeluarkan. Waktu Pak Andi mendapatkan ini? Iya. Iya Pak, eman gitu ya. Soalnya cari yang seperti kayak gini ya susah sekali lah. Sulit. Mas Abdul biasanya sering shooting kol buntet tapi jarang. Bentuknya nggak seperti ini, benar ya. Ini sudah mengkristal. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Kol buntet warna jeliteng dan seperti besi. Ya. Ini sepasang mestika wergul. Apa Pak? Wergul. Vergul. Ya, wergul. Wih, mustikanya vergul. Ya, vergul itu anggap aja bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya berang-berang. Ya, mungkin berang. Ya, Pak, ya? Yang seperti musang yang hidup di pinggir kali ya, kecil. Di pinggir kali, pasukannya banyak. Pasukannya banyak. Ya. Dan makannya ikan. Nggih.
Nah, vergul itu kalau di desa itu apa ya? Kalau diserang itu ngeroyok. Ngeroyok. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham lah ya. Dan vergul itu tidak punya pantat. Nggak punya pantat? Tidak punya pantat. Tapi punya buntut, Pak ya? Enggak. Oh iya, punya buntut. Tapi tidak punya lubang, dubur, tidak punya dubur. Oh gitu ya, Pak ya? Jadi dia kalau makan ikan, setelah diolah di lambungnya, di perutnya, langsung dikeluarkan lewat mulutnya lagi. Loh, memang begitu ya, Pak? Iya. Walah. Biasanya kalau yang ini tuh punyanya rajanya vergul, Iya, ketuanya, rajanya. ketua kelompok itu. Betul. Nah, itu muntahannya itu berbentuk begitu. Jadi ini mustikanya ya, Pak ya? Iya. Pak, ini saya pernah dapat informasi ya, Pak ya, dari seseorang yang sama memiliki mustikanya vergul atau berang-berang seperti ini ya. Itu katanya ketika di rumah itu dibikin seperti mau makan yuyu atau kepiting kecil-kecil di kali itu ya. Bawaannya itu kepengen makan yuyu, Pak. Begitu ya? Iya, karena ya mungkin dia dapat sendiri langsung mungkin. Ya saya nggak tahu itu, tapi ini bukan orang sembarangan yang menceritakan gitu ya. Jadi bawaannya ingin golek yuyu di kali, terus kalau ketemu dimakan. Akhirnya orangnya stres, dikembalikan lagi katanya gitu ya, Pak ya. Oh, jadi orangnya sendiri yang dapat. Kalau saya ini kan dari orang lain. Oh gitu ya? Iya, orang lain. Lah Pak Andi nggak kepingin golek yuyu? Udah. Tapi makan gorengnya yuyu saya sudah pernah 2 kali. Oh seneng ya, Pak ya? Di Jember. Gorengnya yuyu. Bukan yuyu. Ada warung jual gorengnya yuyu. Bukan yuyu, Pak, kepiting, Pak. Enggak, yuyu. Yuyu ya, Pak ya? Yuyu, udang-udang kali itu. Iya. Wih, jadi itu ada informasi yang efeknya seperti kayak gitu. Untuk selebihnya saya kurang tahu juga ya, Pak ya, karena yang menyampaikan ini juga bukan orang sembarangan, orang spiritual juga. Kalau ndak kuat bawa seperti kayak gini, itu kepingin golek. Jadi kayak si watanya kayak dikuasai vergul tersebut gitu ya, Pak ya. Saya kudu guyu kalau diceritani kayak gitu. Mudah-mudahan ini ada apa namanya tuah yang lain gitu, Pak. Mungkin menurut Pak Andi apa, Pak? Kalau tuahnya vergul itu secara umum biasanya kalau untuk nyelam di dalam air, di dalam sungai atau di dalam kolam itu bisa tahan lama. Oh, bisa mahir. Ya, jadi kalau orang nyelam namanya bisa 2 menit, 3 menit itu bisa lebih lama. 10 menit. Berarti lah kayak vergul itu, Pak ya? Iya. Jadi kan mengikuti ciri-ciri vergul. Iya. Kekuatannya juga gitu ya, Pak ya. Wih. Berarti ini rekomendasinya untuk perenang ya, Pak ya? Ya, untuk perenang. Untuk yang suka berlatih renang maksudnya. Iya. Atau kedua itu untuk nelayan biasanya. Oh, nelayan. Nelayan untuk cari ikan itu mustika vergul itu bagus kan, banyak hasilnya. Iya. Mengarah ke sana ya, Pak ya. Jadi efektif untuk bekerja mencari ikan, baik di air tawar atau air laut gitu ya, Pak ya. Wih, ini ada 2 ya, Pak ya. Apakah ini harus sepasang, Pak? Sepasang. Oh, sepasang juga ya, Pak ya. Wih, sepasang. Jadi sak ini ya bulatnya, sak kelereng kayak gitu ya. Ini silakan di screenshot dan ditanyakan segera ke Pak Andi. Mudah-mudahan dapat yang terbaik kalau memakai batu ini ya. Dan ini sudah membantu memfosil ya. Beratnya seperti keramik ya. Dan ini bulat. Mustika vergul atau berang-berang ya. Saat ini ada di koleksinya Andis Yuan Collection Sidoarjo, Jawa Timur. Wih, aneh-aneh. Ini mestikanya bulus putih. Bulus putih. Iya. Wih, bulus putih. Ya, ini sekali lagi ditunjukkan oleh Pak Andi ya. Ini juga masih mustika dan ada bulusnya ya. Bulus itu kalau di desa itu bulus, kalau di kota atau umumnya adalah seperti kura-kura. Tapi bulus itu hidupnya adalah di sungai kecil gitu ya, Pak ya. Di sungai, di kampung-kampung, di rawa. Dan ini bulus itu gigit. Kalau bahasa Jawanya nyatek gitu, Pak ya. Ada giginya sangat tajam sekali. Kalau di kali itu kepalanya nongol, kemudian kalau ketemu manusia dia mendelep lagi ngilang. Nah kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga paham ya. Dan ini yang disampaikan oleh Pak Andi adalah batu mustikanya ya, yang sudah membatu dan memfosil. Ini sudah berapa lama di Pak Andi? Ya 1 tahunan. 1 tahunan. Ada kisahnya lagi Pak yang kalau tuahnya ini? Oke, silakan.
Tuahnya Mustika bulus putih lain dengan bulus biasa ya. Oke. Kalau bulus putih itu tuahnya untuk keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga. Ya, keharmonisan rumah tangga untuk menambah tingkat kasih sayang suami istri. Oh, oke. Berkaitan dengan ini ya Pak ya, supaya bahagia gitu ya. Ya bahagia. Terus ini boleh dipotong-potong nggak ya Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Wih. Jadi warnanya seperti ini, putih ya, putih tulang, terus kemudian apa ya, menggelombang kayak gitu ya. Terus kemudian ada lagi Pak, tuahnya Pak istilahnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi batu mustika dari bulus. Bulusnya warna putih atau bulus? Bulus putih. Bulus putih ya Pak ya? Bulus putih kan juga langka Pak. Iya Pak, bulus itu sebenarnya nggak putih, tapi kalau ada yang putih ya langka. Kayak buaya itu ya Pak ya? Buaya putih, albino ya. Oh iya, kalau bahasa populer atau apanya itu albino gitu ya. Wih, luar biasa. Dan ini dimaharkan, monggo sekali lagi ditanyakan ke Pak Andi. Ya, luar biasa. Mustika lagi, mustikanya apa Pak? Landak. Landak. Binatang landak. Mustikanya landak, masalah. Ini cukup besar ya Pak ya, bulatnya ya? Ada yang tergantung anunya lah, tergantung usia landaknya. Oke. Mungkin landaknya tambah besar, tambah tua lebih besar. Ada yang lebih kecil, ada yang kayak kelereng, nggak sama. Ini kita amati batunya, ada teksturnya ya, dan ini bentuknya bulat gitu ya. Ada kisah atau mungkin tuahnya barangkali? Ada. Hanya tuahnya ya. Mustika landak ini. Untuk melindungi kita, memproteksi kita dari niat jahat orang-orang yang akan mengancam kita. Oke, berarti semacam untuk perisai gitu ya? Ya, untuk perisai diri. Ya, perisai diri. Kalau ada orang niat jahat itu biasanya ditolak gitu. Dan akan jadi gitu. Oke. Jadi bisa menolak ya, membantu melindungi atau semacam perisai diri. Ya, batu fosil Mustika landak ya. Saat ini ada di koleksinya Pak Andi ya, di Sidoarjo, Jawa Timur sekali lagi. Oke, luar biasa. Kita lanjut lagi. Ini batu badar. Batu badar. Iya. Badar besi kah Pak? Bukan, badar biasa. Badar biasa. Oke. Wih, modelnya kayak kerikil tapi hitamnya meles. Ya, ini apakah termasuk batu mustika juga Pak? Menurut saya bukan mustika tapi fosil. Oh, fosil ya, mengarahnya ke batu yang sudah memfosil. Wih, ada kisahnya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian yang ini Pak, tuahnya gimana Pak? Kalau tuahnya ini untuk meredam orang yang punya emosi pada kita tuh tidak jadi. Oh, untuk meredam emosi tinggi? Ya, kalau ada orang membenci dari rumah, mau ngancem kita atau apa, setelah sampai tidak jadi gitu. Oh, kayak gitu ya Pak ya? Wih, luar biasa. Emosi seorang lawan. Kalau misalkan istri mau marah-marah gitu juga bisa? Boleh. Ya ini teman-teman ya, ini senjata anti marah ya, anti marah-marah, anti ya seperti itulah menurut Pak Andi ya. Batu badar yang memiliki tuah meredam emosi amarah atau emosional. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa. Berikutnya apalagi Pak? Ini sama batu badar juga ini. Ya. Ini juga masih batu badar lu. Ya, ini tambah jeliteng lagi. Dan ini cukup halus ya Pak ya bulatnya. Iya, tapi ada kelap-kelipnya. Iya, ada ini apa semacam apa ya, mutiaranya kah ini Pak? Ya, bintik-bintik putih. Bintik-bintiknya badar juga ini kayaknya. Kayak ini ya Pak ya, Jolo Sutro ya Pak ya, kertip-kertipnya. Gimana Pak? Ini ada kisahnya Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Hanya tuahnya aja itu untuk pengobatan itu. Tuahnya bisa untuk membantu, bisa untuk membantu sebagai pengobatan atau terapi kayak gitu. Jadi, kali ya. Pengobatannya di mana kita daerah yang sakit itu ditempelkan. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Silakan ditanyakan ke Pak Andi ya. Ini tuahnya juga bagus ya. Sekali lagi untuk membantu pengobatan ya. Batu badar warnanya hitam jeliteng dan ada badarnya. Ya, luar biasa. Kita lanjut lagi. Ini batu mustika ditemukan di dalam kelapa. Buah kelapa. Batu mustikanya kelapa ya Pak ya? Iya, tapi bukan gandos ya. Sebentar.
Iya. Bukan Kalau mustika isinya gandos. kelapa dulu kan gandos ya, Pak. Gandos. Tapi ini Yang bukan orang-orang gandos. punya itu kan mustika gandos. Kalau ini bukan. Mustika yang tapi diketemukan di dalam buah kelapa. Iya, 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 iya. Dan ini lebih kecil ya, Pak ya. Iya. Wih, ini batu yang sudah mengkristal. Warnanya hampir bening ini ya. Terus ada ini teksturnya, warnanya keemasan kayak gitu. Wih, sudah berapa lama di koleksinya Pak Andi? Ya, ada 2 tahun. Ada 2 tahun. Nah, kemudian mengenai tuahnya gimana ya Pak ya? Kalau tuahnya itu untuk menetralisir racun. Oke. Kedua untuk menguatkan energi. Untuk menyehatkan lagi gitu ya Pak? Menyehatkan. Oke. Untuk kesehatan lah. Gitu. Jadi berhubungan dengan kesehatan ya. Seperti fungsinya kelapa, kayak kelapa hijau kayak gitu ya Pak ya? Jadi salah satunya adalah untuk menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh atau semacam bisa mendetoksifikasi kayak gitu ya. Terus kemudian yang lainnya menurut Pak Andi ini bisa memulihkan kesehatannya yang lainnya. Ya, batu mustika kelapa. Pak, ini nyarinya susah sekali ini Pak ya, kayak gini. Hanya kebetulan kalau batu hanya kebetulan kan gitu ya. Kebetulan. Ya, ini silakan ditanyakan di Pak Andi ya. Batu mustika kayak gini pasti wangel golekane ya, atau sangat langka sekali. Ya, luar biasa. Fosilnya udang lobster. Fosil Iya. dari Udang udang lobster. Jenis udang yang besar itu ya Pak? Iya. Loh. Lah terus ini apanya Pak? Ya, Bagian tubuhnya kah? Iya. Ini kan kayak ini apa ya? garis-garisnya. Ini teman-teman ya, batunya sudah memfosil dan warnanya benar-benar sudah mengkristal ya, menggilap sekali kayak gitu. Dan ini bentukannya. Nah, menurut Pak Andi ini adalah bagian daripada tubuhnya lobster yang sebenarnya cukup besar ya Pak ya? Iya. Ya, Ini berat sekali Pak. Rajanya lobster. Badannya lobster. Wih, kisahnya gimana Pak? Tidak tahu, saya dapat dari teman itu. Oh, dapatnya dari teman ya Pak ya? Ya, udah lama itu, udah 10 tahun. Seperti bagian tubuh daripada apa makhluk. Dan menurut Pak Andi ini adalah lobster. Jangan-jangan lobsternya raksasa ini Pak ya, besar sekali. Rajanya lobster. Gitu. Wih, luar biasa. Tuahnya gimana Pak menurut Pak Andi? Tuahnya itu untuk kebugaran. Kebugaran. Untuk kebugaran. Kalau bahasa Jawanya itu Jadi, biar awet nom gitu Pak? Bukan, maksudnya gini, kalau sampean mau pergi dari Sidoarjo ke Surabaya atau dari Surabaya ke Malang naik sepeda motor supaya tidak capek. Ya bawa. Jadi bisa lebih tahan lama kesehatannya. Daya tahan tubuh lah, endurance daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan sekali lagi, ini salah satu koleksinya Pak Andi ya. Selama ini disimpan, tidak dijual dulunya, maksudnya tidak dimaharkan ya. Saat ini baru boleh dikenalin ya. Silakan, mumpung belum ada yang ambil ya. Dan ini cuma satu ya Pak ya, kayak gini ya. Oke, luar biasa. Lobster sudah membatu dan jadi fosil. Wih, besar sekali. Silakan Pak. Ini fosilnya paru-parunya tupai. Loh, paru-parunya tupai. Loh. Wih, aneh-aneh koleksinya Pak Andi ya. Nah, kali ini ditunjukkan yang hampir tidak pernah ditunjukkan oleh Fornewsgo sebelumnya. Wih, Pak, ini kayak ini ya Pak, hati gitu ya. Kayak jambu mente juga ya. Iya, kayak punya. Kayak hati lah. Tapi ini paru-parunya tupai. Ya. Dan ini termasuk masih ringan ya Pak ya, belum membatu ya Pak ya. Iya. Kok bisa awetnya seperti ini Pak ya? Tidak ngerti kalau. Mungkin ini akan jadi fosil kayaknya. Tuh. Iya Pak. Tapi barang itu kalau lihat tempatnya, ini tempatnya tahun 27. Loh, sebentar Pak, itu tempatnya? Permisi ya Pak ya? Tempatnya yang dapat orangnya jalani ilmu dapat dengan itu. Oh, itu jadi tempatnya di sini. Iya, buatan Turki itu malah. Tempatnya lawas. Ya. Ada tahunnya berapa Pak tadi? Tahun 1927. 1927. Loh, berarti ini ya bahasa Arab gitu. Kuno sekali ya Pak ya? Iya. Ternyata. Kan barang temuan itu dengan tempat. Iya. Seperti ini ya Pak ya? Iya. Oh, permisi Pak, tutupnya saya tunjukkan juga. Ini teman-teman.
Wih, bukan orang sembarangan ini yang punya pastinya. Ya. Jadi menurut Pak Andi ini adalah jantung, paru-parunya tupai, terus kemudian tempatnya di sini 1927 ya? Iya. 1927. Masya Allah, kita belum ada ini. Zaman Belanda aja masih belum kayaknya ini. Wih, luar biasa. Oke, silakan ini di screenshot ditanyakan ke Pak Andi ya. Nah, masih ada yang lainnya. Silakan Pak Andi. Ini pusaka ya Pak? Ya, pusaka Semar Mesem. Oh, pusaka motifnya Semar Mesem. Wih, ini lebih berat dari besi Pak ya? Iya. Masalah. Ini motifnya teman-teman ya. Semar Mesem. Ini yang pasti kuno ya. Jadi lebih berat dari besi ini. Ini rupanya tidak ditempa. Ini? Iya. Jadi kalau keris biasanya kan ditempa, dilipat-lipat sampai puluhan, ratusan kali. Nah, ini buat ditempa. Maksudnya diapain Pak kalau nggak ditempa? Ya mungkin langsung dipotong gitu. Oh, dipres gitu Pak? Iya. Oh, tapi kalau zaman dahulu mesinnya gimana? Ya, dipotong dengan alatnya apa nggak ngerti. Iya. Saya coba ya magnetnya ya. Wih kaget aku Rek. Wih kencang sekali Pak ini Pak. Lu hampir nggak bisa dibuka ini. Ya Allah. Ya apa cara ngelepasin? Iya itu karena Semar Mesem itu supaya lengket itu. Ini teman-teman ya, ini tadi kita coba dengan magnet ya. Ternyata nyautnya masalah kuat. Wih, kuat sekali. Permisi Pak. Wih, ini kalau ngenai tangan sok kecepet ini. Ya ini teman-teman ya. Ini sekecil ini, dimensinya dari sini ke sini sekitar 3 sentian ya, atau 30 mili gitu ya. Dari sini ke sini sekitar 20 hingga 25 mm atau 2 cm setengahan. Estimasi ya. Kemudian ketebalannya ini ada sekitar 3 hingga 4 mili. Jadi cukup kecil tapi berat. Apa Pak ini tuahnya barangkali ada? Ini ada historisnya. Dulunya sebelum dari teman saya ya, dari teman saya itu dapat dari orang lain lagi ya. Oke. Dan orang itu pernah kawin 10 kali lebih. Yang punya ini waktu itu? Sampai dia kaya, sampai ludes semua hartanya. Oh. Karena suka kawin-kawin terus. Jadi awalnya dikeluarkan barang ini supaya tidak kawin-kawin. Oh gitu. Wih, ada kronologinya, ada sejarahnya. Pertama belum kaya. Akhirnya kaya, tapi nikah terus. Nikah terus. Sampai 10 kali gitu ya Pak ya? 10 kali lebih. Akhirnya hancur. Akhirnya hancur lagi kekayaannya. Terus dikeluarkan ini dikeluarkan. Kawin-kawinan lagi. Sudah tidak ada biaya untuk kawin. Udah. Oh, ya. Terus ini di Pak Andi sudah berapa lama? Ya baru 2 tahunan. Baru 2 tahun. Pak Andi nggak kepingin kawin lagi? Enggak ya? Waduh. Manusia itu sebetulnya dari niatnya lah. Iya. Kalau niat lebih kuat dari kemauan, itu tidak akan terjadi. Baik. Sama dengan kita ngerokok. Kalau kita punya niat tidak mau ngerokok, ya tidak kira bisa ngerokok. Iya, betul. Berarti dari manusianya ya Pak ya? Iya. Ya ini teman-teman ya dikisahkan oleh Pak Andi baru saja ya. Jadi bukan berarti kalau yang memiliki ini terus kemudian nek kaya terus kawan-kawin gitu, enggak ya Pak ya? Belum tentu. Tergantung daripada karakter dasar orangnya masing-masing. Pas kebetulan yang tadi dikisahkan itu orangnya tipenya seperti itu. Sehingga kecewa, maksudnya getun gitu ya Pak, getun buri. Akhirnya ini dikeluarkan. Wih, aneh-aneh. Ya, luar biasa. Menurut Pak Andi selain itu apalagi Pak tuahnya? Ini tuahnya untuk menarik pasangan ya. Oh, menarik pasangan ya? Jadi umpamanya kita pingin sama cewek ini supaya katut gitu. Oke. Lah makanya tadi terjadi sampai 10 kali itu ya Pak ya? Itu. Nggak bahaya tak Pak? Tapi ini gunanya bukan itu aja sebetulnya. Iya, apalagi Pak? Ini ada lagi untuk melancarkan dalam pengurusan sesuatu. Oke. Jadi orang kalau kita mau ngurus sesuatu, orang itu lawan kita itu kan senang sama kita. Betul. Biarpun laki sama laki akan senang juga. Sebenarnya. Jadi diperlancar semua. Iya. Sebenarnya mengarahnya ke sana ya Pak ya. Jadi untuk melancarkan segala urusan lah. Nah, tapi jangan dimanfaatkan ke wanita lah. Wanita. Jadi, nanti jatuh cinta.
gampang jatuh cinta maksudnya. Dan ini juga seharusnya pegangannya seorang pemimpin. Harusnya ya Pak. Harusnya pegangannya seorang pemimpin yang memiliki supaya bisa mengayomi anak buahnya, disenengin sama anak buahnya. Betul. Disenangi anak buahnya nggak masalah. Kalau disenangi perempuan itu bahaya ya Pak. Bahaya. Ya bedanya kurang lebihnya seperti itu. Yang penting ini digunakan dengan baik, hasilnya pasti baik ya Pak ya. Kalau orang itu sudah bisa disenangi oleh pihak lain, itu biasanya rezeki akan mudah. Iya. Kita dapat. Iya. Makanya jangan disalahgunakan gitu. Iya. Kecuali disenangi perempuan tadi ya Pak. Iya. Disalahgunakan ke sana akhirnya. Wih, bahaya ini. Bahaya. Oke, luar biasa ya. Batu besi berbadar, berpower ya, yang sangat kuat ya. Baru saja dijelaskan oleh Pak Andi dan saat ini boleh dialih rawatkan. Oke, luar biasa. Nah, ini yang tempo hari pernah ditayangkan sudah. Oh ya? Mau diambil orang nggak jadi. Oh jadi, iya. Suruh tahan. Akhirnya nggak jadi diambil. Jadi ini yang sudah pernah kita kenalin kemarin. Kemudian ada seseorang yang tertarik, tapi nggak jadi gitu ya Pak ya? Ya, suruh tahan, nggak diambil. Saya kan sering terjadi sama gitu. Oh kayak gitu ya Pak ya? Gitu sering terjadi. Dan ini kita tunjukkan lagi teman-teman ya. Mungkin bisa jadi ininya yang nggak mau kali Pak. Iya, nggak tahu. Kadang-kadang mungkin nggak seneng sama maunya orang. Dengan Pak Andi. Kayak gitu. Ini sepasang kelewer. Iya. Oh ini yang namanya kelewer itu ya Pak? Kelewer, sepasang. Laki perempuan itu. Ini sejodoh namanya pusaka, berbentuk pusaka ya, namanya kelewer. Oh iya ini teman-teman ya. Motifnya ada sodolanangnya kayak gitu ya. Jadi namanya kelewer, satu pasang. Bisa dibuka ya. Iya. Terus kemudian ini kita sampaikan lagi tentang tuahnya ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Tuh seperti ini. Ya. Ini yang lebih besar yang perempuan atau yang laki Pak? Yang laki yang lebih kecil. Oh. Yang ini yang laki. Ini yang kayaknya yang ini yang laki Pak. Iya. Yang ini lebih lubangnya lebih besar ya, perempuan. Ya. Kelewer ya, koleksinya Pak Andi. Tuahnya gimana Pak? Kalau tuahnya ini untuk meningkatkan kasih sayang. Meningkatkan kasih sayang. Ya, jadi meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi menambah keharmonisan, meningkatkan kebahagiaan, kesenangan dan sejenisnya. Kepuasan juga gitu ya Pak. Ya. Jadi salah satunya umpamanya contoh, umpamanya saya sebagai suami, saya ngasih belanja sama istri biarpun pas-pasan, tapi istri itu merasa cukup. Oh, itu keistimewaannya. Gitu ya. Jadi merasa tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur. Biarpun kurang pas-pasan apa yang kita berikan uang itu, tapi bagi si istri merasa cukup sudah itu. Iya, berarti bahasa Jawanya neriman. Nerima. Iya. Bisa nerimo pasangan kita. Iya, luar biasa. Ini yang disampaikan oleh Pak Andi ya tentang tuahnya dari pusaka kelewer ini. Terus namanya memang kelewer ya Pak? Kelewer. Ya, kelewer itu apa bahasa? Ya kelewer itu ya alat apa kelamin? Ya? Bukan juga Pak. Kadang-kadang kelewer itu semacam tali yang gantung itu juga kelewer. Kayak gitu. Mungkin diidentikan dengan alat kelamin ya Pak ya. Kelewer. Bisa juga sodolanang. Ya, senjata wong lanang. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas. Saat ini belum ada yang memaharin gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Andi, saat ini boleh ya dialih rawatkan. Mudah-mudahan cocok dan bisa lebih baik karena ada kelewer ini. Oke, luar biasa. Yang ini pusaka semar dari batu, semar kelewer. Ini semar ini Pak? Semar kelewer. Ada kelewernya? Ada kelewernya pegangannya. Ada kelewernya, bahaya ini. Ya, ini ya. Sebentar. Iya, ini motifnya semar ya. Semarnya mesem. Ya, bahan materialnya dari batu dan bertekstur ya. Batunya badar besi. Ini ada badar besinya? Ya, ada badar besinya. Ada badar besinya. Loh, ini karena ada kelewernya itu ada ininya tak Pak? Iya. Kalau ini penemuan di Taman Indrakila. Di Taman Indrakila.
Daerah mana itu, Pak? Ya? Lereng Gunung Arjuno. Wih, lereng Gunung Arjuno. Tempat pusat pertapaannya Raja-Raja Airlangga, Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada. Jadi raja-raja besar biasanya pusat pertapaannya di Taman di sana gitu ya, Pak ya. Dan itu di Jawa Timur pusat paling angker. Wih, kalau untuk pertapaan. Luar biasa. Jadi ritual-ritual orang itu banyak sekali ke sana. Iya. Berarti ini di tempat ritualnya para raja gitu ya. Terus kemudian ini Pak, ini kan ada logonya Sodo Lanang ini Pak ya. Nah ini tuahnya gimana Pak menurut Pak Andi? Tuahnya ini untuk pengasian. Pengasian? Ya, menarik pasangan. Oh gitu ya. Mengenakkan pasangan juga ya Pak ya? Nggak tahu kalau gitu. Terus 2 untuk dagang. Untuk dagang? Iya. Oh untuk dagang juga. Oke. Jadi kalau kita berdagang, kita disenangi pihak orang lain, calon pembeli, senang, itu pasti jadi, pasti beli pada kita. Pasti closing, pasti tertarik dengan dagangannya, seperti itu. Wih, berarti ini selain untuk keluarga, juga untuk perdagangan atau bisnis menurut Pak Andi ya. Mudah-mudahan ini bisa cocok buat teman-teman yang selama ini membutuhkannya. Ya, ini Sodo Lanang, ini Semar Mesem. Semar lu. Ya. Tuh, 2 ya. Oke, luar biasa. Saat ini ada di tempatnya Andis Yuan Collection, Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, luar biasa. Sret. Ini main Semar terus sekarang. Ya. Masih ada lagi? Semar lagi kah, Pak? Ini Semar Lunggu, Semar Gendong. Oh, jadi Semar lagi gendong. Oh, gitu ya. Main gendong-gendongan Semarnya. Ini Semar. Menurut Pak Andi bisa jadi ini Semar Longgo ya. Longgo, oke Longgo seperti ini. Terus gendong ini yang digendong. Loh, ini bahannya dari besi ya Pak? Besi. Jangan-jangan nyaut ini Pak. Wah, banter itu. Awas. Besi itu. Oh iya. Nyaut ya. Karena memang kandungan besinya tinggi sekali. Dan ini bisa dilihat ya, ini termakan usia, kayak semacam pori-porinya sudah kelihatan atau keropos gitu ya. Jadi sangat tua ini. Jadi besi yang sudah mau membatu. Terus ini kategorinya pusaka kah Pak? Ya pusaka. Oh pusaka ya? Pusaka. Nggak bisa dilepas sebentar. Ya kalau kayak begini zaman Kabudan biasanya. Apa itu Pak? Zaman Kabudan, Buddha, zaman Buddha. Oh gitu, Kabudan. Jadi istilahnya zaman Kabudan. Biasanya sebelum Singosari. Iya. Ini diketemukannya juga di Taman Indrakila. Di Taman Indrakila? Iya, lereng Gunung Arjuno. Iya ini motifnya sosok ini Pak ya. Jadi ini Semar duduk atau Semar gendong. Iya, tuahnya gimana Pak? Tuahnya ini supaya lebih banyak kita punya karisma. Orang yang megang ini punya karisma. Oke. Akan punya karisma lebih tinggi. Atau karakter yang khas gitu ya Pak ya? Ya, disegani lah. Disegani. Disegani banyak orang. Wih, luar biasa. Berarti berkaitan dengan kewibawaan ya Pak ya? Ya. Dan juga orang yang pegang ini biasanya banyak menasehati orang. Jadi pemimpin. Ya, jadi sesepuh atau pemimpin. Juga ini pegangannya guru-guru spiritual. Oke. Orang yang punya spiritual tinggi biasanya banyak pegangannya ini. Jadi, karena ini barang langka ini. Ya, ini motifnya ini sosok yang menggendong ini Pak. Di sini yang digendong dan ini yang menggendong. Ya, mudah-mudahan bisa dianalisa sendiri ya, selain penjelasan dari Pak Andi. Ya, saat ini boleh dialih rawatkan, silakan di screenshot. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini main semar-semaran terus. Oh, semar lagi. Wih, masalah. Ini batunya batu apa Pak ini? Jadi batu ini berbentuk patung terjadi dengan sendirinya karena proses gitu? alam. Jadi tidak dibentuk ini. Tidak dibentuk oleh manusia. Tidak dibentuk, tidak ada campur tangan manusia. Alaminya seperti ini ya Pak ya. Iya, ini membentuk sosok juga ini Pak ya. Ya. Bisa menggendong juga, terus kemudian bertapa, ya semacam itu ya. Pasti ada kaitannya dengan Semar tadi ya Pak ya. Iya. Iya, Semar duduk juga bisa.
Wih, batunya sampai kemakan usia juga loh Pak ini Pak. Ya, karena proses alam. Iya prosesnya kayak gitu ya. Ya mungkin kena hujan, kena apa. Iya. Gitu. Ini batu ini. Dapatnya di Taman Indragila. Oh, ini juga penemuan di Taman Indragila. Wih, jadi tempat pertapaannya raja-raja ya. Wih, luar biasa. Ini tuahnya Pak apa? Ya, tuahnya untuk membuka rezeki ini. Untuk membuka rezeki. Ada orang yang rezekinya lagi kesumbat gitu untuk membuka. Oke. Ya bukan soal duit aja, dalam hal apa selalu mendapat keberuntungan. Oke. Nemu jalan. Iya. Solusi setiap masalah. Ya menurut Andi seperti itu ya. Silakan ini dikonfirmasi atau ditanyakan ke Pak Andi. Oke, luar biasa. Jadi ini sama juga. Ada lagi. Ya, tapi lebih besar. Lebih besar. Ya, anggap kakaknya ini. Kakaknya. Loh, modelnya kok bisa ya Pak, mirip ya Pak ya? Ya. Loh, tadi kan ada bokongnya di sini. Ini kepalanya. Cirinya Semar kan gitu. Oh, gitu ya. Cirinya Semar kan perut besar. Identik dengan fisiknya Semar. Mbah Semar. Jadi ini sama proses alam, tidak ini ada juga campur tangan proses manusia. alam. Wih, aneh-aneh ya koleksinya di Andis Yuan Collection Sidoarjo ini. Susah cari batu karena proses alam terjadi sendirinya itu susah. Iya. Ya proses alam itu memang susah untuk dianalisa juga gitu ya. Tapi kalau sudah menemukan bentukan seperti ini benar-benar dicari banyak orang. Ya. Nah, ini untuk tuahnya Pak. Gimana Pak? Tuahnya sama dengan yang tadi. Oh, tuahnya sama. Berkaitan tapi dengan lebih kuat ini karena lebih besar. Lebih kuat ini ya Pak ya. Ada yang angkatnya lebih banyak. Oh, lebih banyak, lebih cepat. Oke. Ya, mudah-mudahan yang sedang membutuhkan ini ya cocok ya untuk memaskawinkannya ya. Saat ini sekali lagi ada di koleksinya Andis Yuan Collection Sidoarjo. Wih, luar biasa. Komandannya ini. Loh, ini ada lagi Pak. Komandan kompinya ini. Waduh, tangan saya enggak kuat kalau kayak gini. Sebentar. Ada lagi yang 12 kilo, tapi tidak saya ambil. Itu ya. Kalau ini kira-kira 10% ada campur tangan manusia. Kalau yang ini ya. Ya. Seperti ini kepala ini garis kepala itu ada campur tangan manusia. Kayak dirapikan kayak gitu ya Pak ya. Tapi secara global bentukannya lo mirip kayak tadi juga ya Pak ya. Alami. Fishnya seperti Mbah Semar. Dan ini batunya warnanya beda ya Pak ya. Ya. Kemerahan. Ya, mungkin. Dan ini juga dimakan usia. Jadi mungkin waktu ketemukannya struktur tanah di sini, di sana itu banyak merahnya. Lebih merah. Oke. Ini berat sekali tadi ya. Ya sekitar 3 sampai 5 kilo. Jadi cukup berat sekali ini. Mengenai tuahnya Pak Andi. Kalau tuahnya ini untuk pemikat banyak orang. Pemikat banyak orang. Ya, punya daya tarik yang luar biasa. Berarti lebih mudah untuk disenangi banyak orang. Ya, banyak gitu orang. Ya ini teman-teman ya, disampaikan oleh Pak Andi tentang tuahnya ya. Bisa menarik pemikat banyak orang. Atau memikat banyak orang kayak gitu ya. Yang kedua tuahnya itu untuk omongan kita itu supaya banyak dipercaya oleh orang. Mudah dipercaya oleh banyak orang. Itu sesuai karakternya Semar. Berarti salah satu adalah kejujuran. Ya. Oke, luar biasa. Ini kita angkat seperti ini cukup berat. Nah, ini kita tunjukkan kalau berdirinya ya. Ya, seperti ini. Ya, saya tahan enggak apa-apa. Wih, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Silakan, Pak. Ada lagi. Batu ati ayam terjadi karena proses alam, terjadi dengan sendirinya. Batu merah hati ayam. Ya, terjadi dengan sendirinya. Sudah mengkristal sekali, Pak. Iya. Kayak bukan bentukan batu lagi ya. Kayak logam ini. Sekilas. Ini kalau lihat historisnya, ya. Batu ini punyanya gurunya Angling Darmo. Wush. Gurunya Angling Darmo. Gurunya Angling Darmo. Oke. Terus diserahkan akhirnya kepada Angling Darmo. Baik. Karena wujud daripada gurunya itu ya seperti ini, pantatnya besar.
Jadi ini pantat nih. Oh, sebentar. Ini pantat. Pantat. Jadi gurunya Angling Darmo itu pantatnya besar sekali. Bukan perutnya, tapi pantatnya yang besar. Jadi pantatnya besar. Iya. Ini berdirinya sudah betul ya Pak? Iya. Ini belakang ini iya. Depan. Ini belakang, iya. Ini depan. Iya. Oh. Tuahnya itu untuk penjaga. Jadi untuk penjaga. Ya, jaga gudang, jaga toko, jaga apa supaya barang kita tidak dicuri orang. Oke, supaya aman. Supaya aman. Oke. Kalau kita lihat dari sini sebenarnya bentukannya bukan seperti fisik ya Pak ya. Tapi tadi dijelaskan oleh Pak Andi kalau seperti ini pantat gitu ya Pak ya. Iya. Miliknya gurunya Angling Darmo. Berarti itu yang saya dapatkan cerita ini dari guru spiritual saya. Ini barang ini kira-kira 20 tahun yang lalu yang saya dapatkan. Di Pak Andi 20 tahun yang lalu. Sedangkan usianya sendiri berarti sangat lama sekali ya Pak. Sudah tahu itu sudah ribuan tahun. Zamannya Angling Darmo itu ya Pak ya? Iya, zamannya Angling Darmo. Ini loh Pak, bukan kayak batu. Kayak logam. Warnanya juga seperti ini. Jadi sekali lagi ini disampaikan oleh Pak Andi, ini miliknya gurunya Angling Darmo. Terus kemudian sampai saat ini ada di koleksinya Pak Andi ya, di Sidoarjo ya. Jadi sekali lagi tuahnya ini untuk sebagai menjaga ya, semacam toko atau perusahaan atau pabrik atau kantor dan sejenisnya. Berarti semacam kayak security gitu ya? Ya, security. Oke. Jadi untuk pengamanan ya, menjaga. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman ya. Silakan ini ditanyakan. Dan itu pernah saya coba sudah dulu. Oh gitu ya? Iya. Gimana Pak Mas itu? Di depotnya takik saya. Oke. Ya, takik saya digendam. Pertama HP-nya kena. Pertama HP-nya kena? Oke. Nah, kedua kali saya taruhin barang ini. Oke. Saya taruhin barang ini, digendam lagi. Gendam lagi, HP-nya diambil. Dari tasnya itu digendam, diambil sudah HP-nya. Oke. Itu tidak bisa keluar dari depot itu. Orangnya? Terus, iya, laki perempuan, pasangan. Muter kira-kira 10 kali. Kayak orang bingung gitu ya Pak? Iya. Wih. Lagi saya kan di belakang lagi nyuci piring. Nah, terus setelah bingung-bingung dia akan terasa kalau ada sesuatu di tempat ini. Gitu. Akhirnya ditaruh di meja makan. Dikembalikan gitu Pak? Dikembalikan. Terus nggak bingung lagi? Terus dilepas itu. Orang yang keluar. Pasti ketakutan orangnya ya Pak ya? Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar ya? Bingung. Oke. Wih, ada riwayatnya ternyata ya. Jadi ini untuk penjagaan, untuk melindungi juga kayak gitu ya. Ya, sekali lagi saat ini boleh dialih rawatkan. Silakan ditanyakan di Pak Andi ya. Luar biasa, aneh-aneh koleksinya Pak Andi. Nah, berikutnya. Ini patung. Ya. Di patung Ganesha dari Mani Gajah. Loh. Dari batu Mani Gajah. Wih. Patung Ganesha. Iya. Pak, kisahnya gimana Pak? Nggak tahu, saya dari teman saya dapat dari daerah Lampung. Dari daerah Lampung, oke. Wih, ini termasuk besar sekali ya. Mani Gajah bisa membentuk seperti ini ya. Dan ini sudah membatu ya Pak ya? Iya. Membatu dan mengkristal. Ya, sudah diukir tapi ukirannya primitif. Oh gitu ya? Iya. Ini berarti ada campur tangan manusia. Campur tangan manusia, sudah alami. Campur tangan manusia tapi ukirannya primitif. Iya, ukirannya primitif. Wih, seperti ini teman-teman ya bentukannya. Ini menurut Pak Andi, ini mirip sekali dengan fisiknya Dewa Ganesha gitu ya. Dan ini cukup berat sekali. Dimensinya ini kita tunjukkan estimasinya ya. Dari sini ke sini ini sekitar mungkin 10 cm ya. Oke. Terima kasih Pak. Ini untuk estimasi aja ya. Ya. Oh, nggak sampai 10 cm, 9 ya kesininya. 9, kemudian berdirinya 10 ya. Sekitar 10 cm. 9 kali 10 cm. Ya. Ketebalannya sekitar 5 cm ya. Ya, estimasi bentukannya seperti ini, seperti patung, yaitu patungnya Ganesha dari Mani Gajah yang sebenarnya sudah tua sekali ini ya. Wih, luar biasa. Mengenai tuahnya Pak, gimana Pak? Tuahnya itu untuk kemakmuran. Kemakmuran. Dan untuk pengayoman. Untuk mengayomi. Iya, untuk mengayomi. Wih, berarti seperti karakternya Dewa Ganesha ya Iya. Pak ya. Wih, luar biasa. Oke,
Monggo ditanyakan ke Pak Andi ya. Mani gajah sebesar ini ada kalau setengah kilo ya Pak ya? Beratnya. Mungkin ada. Ya, untuk mengenai beratnya nanti bisa ditanyakan ke Pak Andi ya. Oke, luar biasa. Kita tunjukkan yang lainnya. Iya, luar biasa ya. Baru saja kita ditunjukin benda-benda antik unik dan langka di Indonesia ya, berupa batu mustika, batu fosil, batu badar, dan termasuk mani gajah ya. Nah, ini berikutnya kita akan ditunjukkan oleh Pak Andi. Ini batu badar besi merah. Batu akik badar besi merah. Oke. Ini menurut Pak Andi ada motifnya fisik gitu ya Pak ya? Fisik orang selebar batu itu. Kepala sampai badannya. Kita lihat pelan-pelan. Nah, itu sebagai lambang untuk menahan. Jadi batu ini anti tembak. Jadi itu ya? Haddam gambar itu yang menghalangi di depannya kalau ditembak. Jadi menurut Pak Andi ini gambar sosok yang kayak menghalangi gitu ya Pak ya? Dari ujung sini ke sini. Ya, dari sini ke sini juga ya Pak ya? Iya. Ini untuk menampilkan di videonya kan kurang kelihatan. Apakah Pak Andi punya senter? Ya. Oh, yang putih ini ular. Seperti ular ya? Iya, ular lagi mangap. Kepalanya buka. Ya, di tengah ini teman-teman ya, maksudnya Pak Andi ini ada gambar sosok yang berdiri, tangannya menelentang kanan dan kiri kayak gitu ya. Kepala. Nah, kepalanya juga. Badan sampai pinggang lah. Iya. Terus kemudian malangnya ini ular ya Pak ya? Ular. Oke, sebentar. Nah, kemudian untuk mengenai tuahnya Pak, gimana Pak tadi? Batu badar ini adalah batu badar anti tembak yang mengatasi anti tembak seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Yeah. Jadi kalau ada batu anti tembak, terus saya pakai ini, saya yang nembak jebol pasti. Oh. Ya ini pakainya tester seharusnya. Gitu ya Pak ya. Jadi mengatasi yang anti tembak. Yang anti tembak. Waduh, medeni. Menetralisir batu anti tembak. Oh gitu ya? Iya. Wih. Menurut Pak Andi seperti itu ya, bisa menetralisir atau bisa mengontrol batu-batu yang selama ini anti tembak kayak gitu ya. Nah, terus kemudian Pak, apakah itu boleh dinamakan dengan melawan ya energinya yang sudah anti tembak atau bagaimana Pak? Biasanya tester-tester itu punya batu ini. Kalau tidak punya batu ini berarti punya amalan hanya. Oh, berarti yang ini maksudnya yang alami ya Pak? Yang alami. Oh gitu. Jadi maksudnya ketika Pak Andi ingin memiliki batu anti tembak ya, itu harus memiliki ini dulu gitu ya Pak ya? Enggak, kalau kita jadi tester umpamanya ya. Ada orang mau beli batu anti tembak, saya yang suruh nyoba gitu. Oh. Ya kalau saya pakai ini ya jebol pasti itu. Iya. Jadi bisa dipercaya Pak Andi yang menembak. Yang nembak. Gitu. Biasanya tester-tester tuh banyak punya batu begini. Dan ini yang punya Lurah Dongkol. Lurah Dongkol. Ya, Lurah Dongkol tuh paham. Lurah yang dipilih seumur hidup sudah pensiun habis. Sudah. Oh, maksudnya lurah selamanya? Selamanya. Oh, gitu ya. Punyanya Pak Lurah selamanya. Apa namanya itu ya? Ya Lurah Dongkol. Lurah Dongkol. Jawabannya Lurah Dongkol. Ini riwayatnya unik sekali ya. Dulu diagem oleh Pak Lurah ya. Sekarang diagem oleh Pak Andi. Dan sekali lagi ini berfungsi untuk mengatasi anti tembak. Master gitu. Ya, sebagai master atau mengatasi anti tembak. Wih, luar biasa. Nah, saat ini dimaharkan ya. Silakan ditanyakan ke Pak Andi. Karena ini tadi selain sakralnya, ini ada motifnya ya. Jadi membayang sebuah sosok ya. Terus kemudian di sampingnya ada ular putih warnanya. Oke, luar biasa. Antik-antik ya. Iya, lanjut. Iya, berikutnya. Wih. Nah, ini batunya cukup sakral ya. Ada motif kenditnya dan tidak satu ya. Ya. Itu batu fosil kelor. Ini fosil kelor. Fosil kelor kendit 3. Kendit 3. Menurut saya ada lebih dari 3 ini, Pak. Nah, yang depan itu bukan kendit tapi bungkem. Oh, bungkem. Bungkem. Pamor ya? kurung bisa, pamor bungkem bisa itu. Gitu ya. Makanya loh ini
Jadi ini batu fosil kelor. Wih, swakral. Loh, tembus. Baliknya lebih tajam. Tapi di sini di Pak Andi, ini tidak menunjukkan tentang energinya atau sejenisnya gitu ya. Dan ini dipastikan kalau di Surabaya gitu ya, ini pasti sudah diikutkan peserta ya di kompetisi, pasti anti tembak, mengarahnya ke sana. Nah, kalau Pak Andi ini kita menunjukkan tentang keunikannya ya. Nah, silakan bagi yang ngersake ditanyakan ya. Karena langka sekali itu cari fosil kelor kendit 3 itu susah. Sudah Gitu. kendit 3 masih ada bungkemnya lebih susah. Gitu ya. Jadi ada kendit 3 ini mungkin punya filosofi tersendiri bagaimana Pak menurut Kalau Pak? kendit 3 itu bisa diartikan filosofinya. Garis pertama itu kewibawaan. Oke. Garis 2 itu keselamatan, garis ketiga itu kerejekian. Jadi serba komplit Gitu ya Pak ya. Luar biasa. kekuatan batu ini. Kemudian untuk mengenai tuah yang lainnya Pak, Kalau barangkali? untuk tuah yang lainnya itu untuk usaha. Untuk usaha, Untuk usaha, kelancaran usaha. kelancaran, terus kemudian keamanan, perlindungan atau sejenisnya kayak gitu ya Pak ya? Iya, kan ini bisa untuk pengobatan orang digigit ular. Itu Gitu ya? ditempelkan aja di tempat yang digigit. Yang pasti dari karakter kayu kelor atau gali kelor itu banyak sekali manfaatnya ya. Tadi dijelaskan langsung oleh Pak Andi bahwa ini unik dan langka ya karena memiliki 3 kendit, satunya bungkem. Ya, luar biasa. Oke, silakan diamati dan boleh ini di screenshot kemudian ditunjukkan ke Pak Andi ya. Kita akan menunjukkan lainnya. Shred. Oke. Ini sama, kelor juga. Ini sama. Oke. Ya, masih cincin atau batu ake dari batu fosil kelor ya. Loh, Pak, ini malah lebih dari 3 ini, Pak. Samakah, Pak? Sama, tapi ini sebetulnya kendit tengahnya 2, terus ujung dengan ujung itu bungkem semua. Oh, ini termasuk bungkem ya, Pak ya? Bungkem semua. Oke. Ini yang anti tembak. Ini yang ditembak? Iya, ini yang anti tembak. Kekebalan. Ini untuk kekebalan. Anti tembak, anti bacok itu kekebalan. Wih, medeni rek. Dan untuk menundukkan lawan tarung kita. Orang pasti takut dihadapi sama kita. Gitu ya? Wih. Tapi jangan disalahgunakan ya, Pak ya? Jangan disalahgunakan. Makanya saya jual barang-barang begitu tuh kalau tidak jelas orangnya, saya lebih baik jangan, eman gitu. Gitu ya? Takut disalahgunakan. Takutnya disalahgunakan. Oke, ini kita akan tunjukkan baliknya biar lebih kelihatan seperti ini. Kalau Loh, tembus. Agak kecoklatan. Keemasan ini, Pak. Ya, kemasan. Iya, gold warnanya. Kalau Mangel ini motif yang seperti ini ya. Kalau dilihat sekilas saja ini kayak ini loh Pak, motifnya tubuhnya tawon kayak gitu ya, garis-garisnya ini. Kemudian baliknya juga cukup tajam ya. Ya, ini dimaharkan sekali lagi. Silakan ditanyakan ke Pak Andi. Ya, untuk size-nya standar ya. Wih, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Seret. Silakan Pak. Batu Sulaiman Kendit. Batu Sulaiman Kendit. Iya, seret. Tak. Loh iya. Loh, Pak, ini kalau kena cahaya murup ya Pak ya? Nyala Pak, loh. Nyala. Memang Sulaiman kan Iya, transparan. Loh, dari sini aja loh. Wih, nyentrong kayak gini ya. Mengkristal sekali dan kenditnya sangat jelas. Ya, itu tuahnya untuk kekebalan. Tuahnya untuk kekebalan. Iya. Penemuan di Mojopahit. Ini penemuan. Iya. Tiga-tiganya tadi Mojopahit semua itu. Oke. Kelor 2, ini 1 penemuan Mojopahit. Ternyata penemuan dari Mojopahit ya. Sewangar ini. Tuh, dari sini menyala loh. Ya, luar biasa ya. Koleksinya Pak Andi. Ini ideal kalau dipakai. Size-nya kantoran ya. Jadi kalau pakai ini, kalau memiliki ini pasti luar biasa ya. Selain ini penemuan, filosofinya bagus sekali gitu ya. Silakan ditanyakan ke Pak Andi ya. Cepet-cepetan aja yang ini ya. Selak Kauman ini. Ini Pak, kena sorot bayangan aja murup ini Pak. Menyala kayak gitu.
luar biasa. Belum pernah di center, Pak? Belum. Saya kalau beli kan langsung dia apa? Langsung ditaruh. Iya. Nah, ini Tiger Eye, pamor kendit bungkem juga. Ini dari Bidurispa ya? Iya. Batu fosil Bidurispa. Kayak jarong ya. Bisa kayak bulu macan, bisa kayak kalimaya kayak gitu ya. Kilaunya ini kayak menggiwang-giwang gitu ya. Membayang-bayang kayak gitu. Mirip-mirip dengan bulu macan ya. Ini lawasan, Pak. Lawas sekali. Bolak-balik kenditnya. Ya ini salah satu koleksinya yang ada di Andis Yuan Collection Sidoarjo ya. Ini kenditnya sangat tipis sekali, saat rambut gitu ya. Iya. Tapi dalam warna gold ya. Warna goldnya ini seperti butiran emas gitu ya. Masalah. Terus kemudian kalau seperti ini kayak cat eye atau apa tadi, tiger eye gitu ya, Pak. Mata macan. Ya, silakan diamati seperti ini. Medeni matanya. Nah, ini tuahnya gimana, Pak? Ini tuahnya untuk membungkam orang yang mau nagih utang pada kita. Bungkam orang yang mau nagih utang pada kita. Oh, berarti jadi kalau saya pakai cincin ini, ada orang nagih hutang sama saya punya hutang pada sampean. Iya. Nah, terus sampean datang ke saya emosi karena saya lama ada bayar-bayar. Iya. Dari rumah sampean sudah emosi, mau maki-maki gini-gini. Saya pakai ini. Sampean enggak jadi, bukan maki-maki tapi ngajak guyon sama saya. Ngalihkan perhatian nanti. Yang dibicarakan bukan soal hutang gitu. Jadi meluluhkan orang yang nagih tadi mau marah nggak jadi. Ya, jadi bukan hutang aja lah. Orang mau emosi, mau ngantem, mau ngajar kita, mau apa, mau musuh kita. Iya. Netral kalau kena itu. Bahasa Jawane iku murungke, ya. Ya, murungke, betul. Murungke atau membatalkan amarah. Sewangar ini manfaatnya ya. Jadi ini bisa menetralisir orang-orang yang mau marah pada kita. Mau marah, mau emosi. Makanya mudah-mudahan jatuh pada orang yang benar, orang yang tepat. Jadi ya, kalau jatuh pada orang suka banyak utang kan repot nanti. Bisa gunakan nanti. Bisa gunakan lah, nggak ketagih-tagih gitu ya, Pak ya. Oke. Pasti mudah dipahami lah maksudnya ya. Mudah-mudahan ini berjodoh. Silakan dikonfirmasi dengan Pak Andi. Luar biasa. Ada jarongnya ya. Seret. Iya. Berikutnya. Itu pamornya lengkap gitu. Loh, ini motifnya apa ini, Pak? Jadi itu ada junjung derajat, ada pancuran emas, ada sumur Bandung, ada sodolanang. Dan sodolanangnya nembus itu dari bawah. Iya, nongol ini ya, Pak ya. Nongol. Ini gini teman-teman ya. Itu batu kesayangan saya mulai dulu sebetulnya. Gitu ya. Ini selain batunya mengkristal, ini pasti kalau dikasih cahaya tembus. Murup ya. Loh, kelihatan ya. Terus kemudian motifnya ada sumur Bandungnya, ada sodolanangnya, junjung derajat atau pusar bumi gitu ya. Pusar bumi. Loh, ini sodolanangnya dari sini ke sini tembus. Lewat bawah, lewat tengah. Terus kemudian kalau berdiri ini seperti pamornya pusaka. Sangat lengkap sekali ya, filosofinya ya, cukup banyak sekali. Dan ini di sini warnanya madu, terus kemudian putih ya. Di sini juga, dan kalau kena cahaya ini pasti menyala ya. Ini kita coba kita kasih lampunya tuh ya kan. Menganga-nganga sewangar ya. Di dalamnya ada garis-garis tipisnya gitu ya. Terus kemudian ya lainnya adalah ngeplong dan full ya, seperti ini. Luar biasa ya. Oke. Nah, kalau kita center seperti ini dari atasnya ya. Jadi pamornya kelihatan semuanya.
Ya, ini mungkin tidak pernah dilakukan oleh Pak Andi ya. Jadi seperti ini tadi, ternyata ini full atau ngeplong. Oke, sekilas kayak mata atau sumur Bandung. Ya, luar biasa. Permisi Pak Andi, dimatikan. Wih, swanger ya. Terus kemudian ya, kalau kita balik ini seperti pamor ya, seperti pamornya pusaka. Kalau dipakai ini agak semi ya, semi pandan dan warnanya bagus ya. Ini perak ya Pak ya? Bukan ya? Tapi lawasan ya Pak ya? Iya, dari orangnya dulu dapat iya, lama. ini termasuk kuno ya. Ada 20 tahunan. Pak, ini kira-kira maharnya pedes enggak ya Pak ya? Mudah-mudahan enggak pedes ya. Mudah-mudahan manis ya. Ketoknya enggak lama ini Pak. Mudah-mudahan segera ada jodohnya lah untuk yang memahari maksudnya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan cukup jelas. Silakan ditanyakan langsung ke Pak Andi. Itu tuahnya, itu untuk memperlancar rezeki bagi pemiliknya. Oh, melancarkan kerezekian. Melancarkan kerezekian buat yang merawatnya. Dan untuk memajukan usaha. Untuk memajukan usaha atau urusannya dimudahkan kayak gitu ya, berkaitan ya, kayaknya. Segala mengalami kemudahan. Wih, dari segi motifnya bagus. Ya, dari kecantikannya bagus. Ya, dari filosofinya bagus, dari tuahnya juga bagus. Ini yang sebenarnya dicari oleh para kolektor atau penghobi ya. Silakan, saat ini ada di Andis Yuan Collection Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, luar biasa. Itu penemuan Mojopahit gitu. Ini penemuan Mojopahit ya Pak ya. Iya. Nah, sekali lagi ini ditemukan di eranya Mojopahit ya, atau di Mojopahit. Ya, berarti eranya Mojopahit. Berarti yang pakai ini dulu bukan orang sembarangan ya Pak ya. Tadi sodolanangnya ini tembusnya kelihatan banget. Dari sini ke sini atau sebaliknya, dari sini ke sini. Di sini ketutupan. Ya. Oke, luar biasa. Ini apa, junjung derajat? Wush. Dari jauh masalah swangare. Ini teman-teman ya motifnya. Kita deketkan, seret. Wis. Kayak logonya apa ya, di film-film itu loh, Superman atau sangat rapi sekali ya junjung derajatnya ini. Iya. Terus kemudian ini kita lihat coba ya, gradasinya masalah. Wush, modelnya seperti ini ya, rapi sekali. Terus kemudian di tengahnya ini kayak ada garis gitu ya Pak ya. Wush. Ringnya perak ya Pak ya? Iya, ring perak. Ringnya perak, baliknya seperti ini dan tembus ya. Kemudian ini eksklusif sekali ya. Jadi motifnya ini junjung derajat, yang di tengahnya ini semacam ada garis tengah atau pusaka ya, pusaka yang tegak kayak gitu ya. Kemudian warnanya seperti warna kemerah-merahan, jadi seperti bara, seperti itu ya. Kemudian backgroundnya yang ini warnanya seperti warna abu-abu kayak gitu ya. Terus ini ringnya perak itu ya, dimensinya seperti ada ini. Historisnya itu. Nah, historisnya kita dengarkan dari Pak Andi ya, silakan Pak. Jadi ini pemiliknya dulu ya, ada tamu orang tua sekali. Terus nyodorkan cincin itu. Jadi bukan iketannya, bukan dengan iketannya, tapi iketannya lain. Oh, jadi ini gitu ya. Sudah diganti iketan. Oh, ini baru saja diganti. Ya. Oke. Jadi orang tua itu nyerahkan ini nak, saya kasih batu ini sampean. Oke. Pakaian katanya. Ya, orangnya sudah bosen, mungkin sudah lama. Terus dimaharkan. Ini luar biasa. Tapi ini teman-teman ya, mencari motif yang seperti ini, wih, ini sangat sulit sekali ya, karena gradasinya dari motifnya ini sangat kelihatan sekali ya, dari kecil ya, 3 ini 1 2 3, terus kemudian di sini sebenarnya ada motifnya tapi soft di atasnya, ini lebih tebal kayak gitu ya. Terus kemudian mengenai untuk tuahnya ini, tuahnya itu
untuk menunjang karir bagi pemiliknya dalam hal pekerjaan. Meningkatkan atau menunjang karir. Ya, menunjang karir, meningkatkan karir. Berarti berkaitan dengan semacam kerezekian juga ya Pak ya? Oke. Tapi dalam hal karir. Karir ya, karirnya semakin meningkat. Berarti ini identik cocoknya dengan yang berkarir ya Pak ya? Menaikkan kederajatan. Direkomendasikan untuk para pejabat ya, atau para pengusaha yang ada karirnya. Nah saat ini ada di koleksinya Andis Yuan Collection Sidoarjo Jawa Timur ya. Mumpung masih ada, secara kecantikan juga cantik, tuahnya juga bagus. Ini luar biasa. Mudah-mudahan segera berjodoh ya. Oke, luar biasa. Ruby junjung derajat. Ini sudah ruby. Junjung derajat. Terus kemudian ada motifnya junder ya. Iya, junder. Waduh, masalah mengkristal sekali ini Pak. Ya, ini teman-teman ya, kelihatan mengkristal sekali. Ini batu permata, monel ya Pak ya. Monel. Batu permata, ringnya monel. Ada kombinasinya semacam suasa kayak gitu ya. Terus kemudian ini bukan hanya sekedar ruby. Selain mengkristal ya, ini ada jundernya. Kita lihat supaya lebih jelas. Seret. Ya, kalau kita amati ini cukup rapi sekali jundernya ya. Tipis dan jelas. Ya. Terus kemudian ini size-nya kita lihat ya. Masalah ideal sekali, Ini maharnya pedes apa enggak, Pak? Ya, ini dijawab oleh Pak Andi smile ya. Jadi mudah-mudahan tidak pedes. Karena ini cukup ideal, size-nya kantoran dan siapapun pasti pantas untuk pakai ini. Dan kelebihan dari ring monel adalah bisa bagus sak lawasi. Ya, seperti itu. Apalagi ini ada kombinasinya kayak gitu ya. Apalagi batunya wis apik tenan. Red ruby plus ada motif jundernya. Dan itu biarpun permata tapi hasil tarikan. Ini termasuk hasil tarikan. Hasil tarikan. Berarti kayak penemuan ya Pak ya. Ada riwayatnya gimana Pak? Tidak ada riwayatnya. Dari penemuan orang. Jadi ini informasinya dijelaskan oleh Pak Andi. Ini penemuan. Berarti yang memiliki ini dulu bukan orang sembarangan ya Pak ya? Iya, itu tuahnya. Ya, silakan Pak. Untuk pemikat. Untuk pemikat. Itu untuk pemikat dalam hal karir, bukan dalam pemikat untuk untuk pemikat dalam hal karir. Oke, bukan jadi, untuk percintaan ya Pak. Bukan di percintaan tapi di karir. Umpama saya pakai ini sama atasan saya itu disayang, selalu disayang dan saya akan dinaikkan, dikasih kedudukan yang lebih enak. Gitu. Oke. Ya, berarti pakai ini orang mudah jatuh cinta Pak. Ya. Tapi bukan berarti jatuh cinta antara perempuan dan laki. Bukan. Sama laki-laki cinta itu maksudnya senang, cocok gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Wih, mantap kita sekali. Disenangi sama pimpinan. Mantap sekali ini berarti ya. Selain ini cantik, unik ya. Terus kemudian ini batu permata, ini penemuan dan ada tuahnya menurut Pak Andi. Komplit sudah. Tapi nggak pedes ya Pak ya? Enggak. Katanya nggak pedes ya. Mudah-mudahan legi. Banyak yang penemuan-penemuan. Iya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ini luar biasa. Silakan Pak. Kalau ini sama ruby tapi kendit mujur. Ini masih ruby. Ya, sekali lagi dari batu permata koleksinya Pak Andi. Juga penemuan. Ini juga penemuan. Wih, Pak, ringnya apa ini Pak? Perak kah? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ada sirkon-sirkonnya seperti ini ya. Cukup istimewa. Dan yang pasti ini kita tunjukkan, ya ini adalah red ruby. Terus kemudian kristalnya bagus sekali. Ada motifnya di dalamnya. Kendit ya Pak ya? Kendit. Sekali lagi ketemunya adalah motif kendit atau banyu mili lah ya kira-kira. Red ruby sangat istimewa dan ini adalah penemuan ya. Tuahnya gimana Pak? Tuahnya itu untuk memperlancar usaha atau bisnis atau pekerjaan ya, atau bisa juga segala urusannya, jadi membantu untuk melancarkan. Selain itu ada lagi Pak? Tidak ada.
hanya itu ya. Nah, sekitar itu ya. Oke, mudah-mudahan ini juga ada yang segera memaskawini ya, ada yang segera berminat ya, silakan. Jadi size-nya kantoran ya, bisa dipakai untuk mulai dari ya pegawai, juragan-juragan juga oke. Wih, mantap sekali. Oke, luar biasa. Srep. Iya. Batu rubi. Ada lagi. Ya, terakhir tuh. Oh, ini juga rubi ya, Pak ya? Ya, batu rubi. Nah, kenditnya 3. Susun 3 Sebentar. Kendit miring. Batunya permata ya, red ruby. Kemudian ini kita cek, ini semacam ada garis ya, warna putih ya Pak ya? Ya, kenditnya itu. Kendit. Tapi ya, kendit termasuk miring. Agak miring kayak gitu ya. Wih, ini juga penemuan atau gimana? Penemuan itu. Penemuan. Ini cukup kecil ya untuk jenis batunya. Paling estimasinya adalah dari sini ke sini sekitar 5 hingga 6 mili. Kemudian dari sini ke sini sekitar 3 milian. Tapi motifnya ini ya kendit atau banyu mili, jejer 3. Nah, kemudian ini adalah penemuan ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Andi ya. Terus kemudian itu tuahnya. Tuahnya Pak. Untuk meningkatkan karismatik penggunanya. Karismatik. Jadi semua orang yang diajak bicara itu nurut. Itu ya Pak ya. Bisa juga jatuh cinta ya Pak ya. Tapi kalau perempuan. Dan yang pasti menurut Pak Andi dari awal ini tidak boleh untuk disalahgunakan ya. Jadi tujuannya untuk segala urusan yang baik dan pekerjaan yang baik. Ya kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi batunya permata, red ruby, original, dan ini ada motifnya ya, banyu mili atau kendit. Kemudian ini juga penemuan, filosofinya ada, tuahnya juga ada. Sekali lagi silakan ditanyakan ke Pak Andi. Mudah-mudahan berjodoh. Wih, luar biasa. Iya, luar biasa. Ada banyak sekali, baru saja kita saksikan sama-sama ya di koleksinya Pak Andi atau Andi Iwan Collection Sidoarjo, Jawa Timur ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin menanyakan koleksinya Pak Andi yang lain barangkali, monggo silakan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, silahkan berkomunikasi sebanyak mungkin. Siapa tahu ada yang selama ini Anda cari, kemudian cocoknya dengan Pak Andi. Ya, terima kasih Mas Abdul. Iya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton-penonton dan juga kepada para pembeli-pembeli saya. Semoga apa yang kita review tadi bisa menjadikan pegangan, menjadikan suatu pelajaran yang berharga, sehingga kita tidak mudah untuk dibohongi orang atau ada kesalahan dalam membeli barang dan lain sebagainya. Dan dari penjelasan-penjelasan review ini menjadi edukasi bagi kita bersama. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi para penonton-penonton sekalian. Amin, amin. Dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi.